السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di kelanjutan pembahasan, min fawaidit tauhid, di antara faidah tauhid. Sebelumnya beliau sebutkan keutamaan tauhid. Di sini beliau sebutkan faidah tauhid. Kata beliau, inna tauhid al-khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin haqqaqa atyab ats-tsamarat. Sesungguhnya tauhid yang murni apabila direalisasikan di dalam kehidupan baik secara pribadi
ataupun secara jamaah, haqqaqa atyab ats-tsamarat, maka akan mendatangkan banyak faidah, dari faidah-faidah yang baik. Di antara faidah yang akan didapatkan, kata beliau, yang pertama, tahrirul insan minal ubudiyah, bebasnya manusia dari perbudakan. Wal khudu' li ghairillah min asya', dan bebas dari ketundukan terhadap selain Allah dari berbagai macam sesuatu. Wa makhluqat la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a. Makhluk, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Dan merekalah yang dicipta. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dan ingat, makhluk itu tidak mencipta sesuatu. Merekalah yang dicipta. Dan mereka tidak memiliki li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, naf'an wala dharra, manfaat tidak pula bahaya. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka sendiri dan tidak bisa menolak bahaya untuk diri mereka sendiri. Ini coba lihat segala yang disembah selain Allah. Apa yang mereka sembah? Ada yang mendatangi pepohonan. Bagaimana keadaan pohon itu ketika dia ditebang? Apakah dia bisa melindungi dirinya? Bagaimana keadaan pohon tersebut ketika musim kemarau? Apakah dia bisa menghujani dirinya? Patung-patung, berhala-berhala yang dibuat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala-berhala itu, apakah ada dari berhala tersebut yang dapat membela diri? Apakah ada yang dapat menghindar? Bahkan ketika Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang besar dan memerintahkan kaumnya untuk bertanya kepada patung yang besar tersebut, mereka pun mengatakan kalimat yang harusnya mereka memahami dengan hatinya. Apa mereka katakan? Mereka katakan, bagaimana mungkin kami bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Keharusan
Sesuatu yang bisa memberi, itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Kalau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, terus bagaimana dia mau memberi? Bagaimana dia mengetahui permintaan orang yang meminta? Jadi Syekh di sini ingatkan, makhluk mereka tidak mencipta sesuatu apapun. Dan merekalah yang dicipta. Mereka tidak memiliki manfaat ataupun dapat menolak bahaya untuk diri mereka sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan, dan tidak pula tempat kembali. Segala sesuatu selain Allah, mereka tidak bisa menentukan ajal, tidak bisa memperpanjang umur, tidak bisa menetapkan kemana tempat kembalinya nanti. Di kemudian hari, apakah ke surga ataupun ke neraka. Fattauhid tahrirun lil insan min kulli ubudiyatin illa li rabbih alladhi khalaqahu fasawwa. Sehingga tauhid membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kecuali terhadap Rabb-nya yang telah mencipta dia dan membentuk dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula tauhid tahrirun li'aqlihi minal khurafat wal awham. Tauhid itu memerdekakan akalnya dari khurafat dan dari sangkaan-sangkaan. Iya. Waham itu sangkaan yang jauh dari kenyataan. Kalau sangkaan yang dekat itu disebut dhan. Ini sangkaan jauh. Bayangkan ya, orang-orang yang di atas kesyirikan kepada Allah. Bagaimana rasa takutnya mereka. Ketika mereka selalu misalnya memakai jimat-jimat yang dianggap jimat itu akan melariskan dagangannya, mendatangkan rezeki bagi dia. Ketika dia keluar dari rumah, sudah berjalan tempat yang jauh, baru teringat ternyata jimat-jimatnya tinggal. Demikian pula khurafat. Kejadian-kejadian yang dilihat atau didengar, kemudian muncul anggapan. Oh ini nanti, wah celaka ini. Apakah dengan melihat ada burung tertentu yang hinggap di rumahnya,
ataukah melihat kejadian tertentu, atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan. Kemudian apa? Muncul anggapan-anggapan yang membuat dirinya khawatir dan takut. Ini semua khurafat. Ahli tauhid tenang. Bebas diri mereka dari penghambaan yang seperti itu. Demikian pula wa tahriru li dhamirihi min al-khudu' wadh-dhul wal istilam. Tauhid itu memerdekakan seorang untuk melakukan ketundukan, merendahkan diri dan menghormati selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tahriru li hayatihi min tasallutil fara'inah wal arbab wal kuhana wal muta'allihina ala ibadillah. Demikian pula tauhid itu memerdekakan seorang dari belenggu-belenggu Fir'aun. Demikian pula penghambaan, ya, perdukunan, penyembahan. Mereka merdeka semuanya menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qawama zu'ama'u syirki wattughatil jahiliyah da'awatul anbiya amma. Oleh karena itu orang-orang yang berbuat kesyirikan dan taghut-taghut jahiliyah, mereka menentang dakwah para nabi secara umum. Wa da'watur rasul khassah, dan menentang dakwah rasul-rasul secara khusus. Li'annahum kanu ya'maluna ma'na la ilaha illallah a'lanu 'am li tahrilil bashar isqatun lil jababirah an urushihimul kadibah wa ila'u li jabbahul mu'minin alladhi la tasjudu illa lillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan bagaimana kaum musyrikin dan taghut-taghut jahiliyah, mereka menentang dakwah para rasul, yang para rasul tersebut mendakwahkan tauhid, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kata beliau, sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Ini alasan kenapa mereka memusuhi dakwah para rasul. Mereka faham makna la ilaha illallah. Sebagaimana sesuatu yang dimaklumi secara umum, hal tersebut adalah kemerdekaan bagi manusia. Dia tidak akan menggulingkan para penguasa yang zalim
penguasa yang angkuh dari singgasana dustanya, serta meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang tidak bersujud kecuali kepada Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Ini Masya Allah. Kalau ada orang musyrik, mereka tidak memusuhi kalimat la ilaha illallah. Dia selalu mengucapkannya, itu karena dia tidak paham. Karena itu kenapa dakwah tauhid ditentang, dakwah tauhid dimusuhi. Itu sebabnya karena apa? La ilaha illallah itu mengharuskan pemurnian ibadah kepada Allah semata. Dan harusnya meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Dan orang-orang yang mendakwahkan tauhid pun menyerukan makna ini. Nah, ini tentunya membuat orang-orang musyrik merasa terganggu dengannya, sehingga mereka memusuhi Rasul-Rasul Allah dan orang-orang yang menjadi penerus dakwah Rasul Allah. Taib. Kemudian yang kedua, kata beliau, takwinu syakhsiyah al-mutazannah. فالتوحيد يساعد على تكوين الشخصية المتنزد التي تميزت في الحياة وجهتها وتوحدت غايتها فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة وتدعوه في السراء والضراء بخلاف المشرك الذي تقسمت قلبه الآلهة والمعبودات فمرة يتجه إلى الأحياء ومرة يتجه إلى الأموات ومن هنا قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yang kedua, membentuk kepribadian yang kokoh. Kata beliau, tauhid itu membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh. Mental akan menjadi kuat ketika apa? Ketika orang bertauhid. Ia menjadikan hidup pengalaman seorang ahli tauhid begitu istimewa. Demikian pula tauhid itu akan menjadikan arah hidupnya jelas. Tidak ada yang dia percayai sebagai ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dia menghadap hanya kepada Allah. Baik ketika khalwat, sendirian, ataupun jalwa, di tengah keramaian, banyaknya orang. Dia berdoa kepada Allah
dalam keadaan sempit ataupun lapang. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya terbagi-bagi. Kadang untuk rob-rob dan sembahan-sembahan yang banyak. Terkadang dia menyembah kepada orang yang hidup, dia arahkan penghambaannya kepada orang yang hidup. Terkadang dia arahkan kepada orang yang mati. Nah, ini sehubungan dengan ini, kata beliau, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, ini dalam Al-Quran di surah Yusuf, Ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun, amillahul wahidul qahar. Wahai dua saudaraku yang tinggal di penjara. Ini ada dua orang ya yang menemani atau yang bersama Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Jadi Nabi Yusuf bertanya kepada dua orang tersebut. Kata beliau, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Manakah sembahan yang lebih baik? Sembahan yang bermacam-macam ataukah sembahan yang maha satu yang lagi maha perkasa? Banyak sembahan, iya. Atau hanya satu, tapi dia maha satu lagi, iya, qahar, maha menundukkan, iya, maha perkasa. Ini qahar. Mana yang lebih baik? Nah, ini tentunya pertanyaan sudah jelas ya, tidak butuh jawaban. Sama kalau saya tanya dalam membangun rumah. Mana yang lebih bagus? Banyak orang atau satu orang tukang yang handal? Tukang ahli. Ini kan orang sudah tahu jawabannya. Dalam membangun rumah, banyak orang berkumpul, bekerja, atau satu orang saja, tapi ahli dia. Sedang banyak orang ahli semua saja, itu tidak jadi-jadi pekerjaan itu. Nah, ini paling susah pekerjaan kalau apa? Kalau ada semua orang ahli berkumpul. Untuk mengerjakan sesuatu, ributnya satu harian. Tidak selesai-selesai. Belum kerja-kerja. Apalagi kalau memang sesuatu yang tidak bisa diperbandingkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fal mu'min ya'budu ilahan wahida. Arafa ma yurdihi wa ma yuskhituhu. Fawaqafa 'inda ma yurdihi wastaraha qalbuhu. Fal musyrik ya'budu alihatan 'adidah. Hada ya'khudhuhu ila al-yamin wa akhar ila al-yasar wa huwa bainahum musyattatun la qarara lahu." Kata beliau rahimahullah, orang yang beriman dia hanya menyembah satu sembahan.
dia mengetahui apa yang membuat ridha sembahannya dan apa yang membuat murka sembahannya. Dan dia tidak melakukan apa kecuali apa yang membuatnya ridha sehingga hatinya pun tentram. Adapun orang musyrik, dia menyembah sembahan-sembahan adidah. Sembahan-sembahan yang beraneka ragam. Sembahan yang sangat banyak. Ada Tuhan atau sembahan yang menginginkannya ke kanan, dan ada sembahan yang lain menginginkannya ke kiri. Sehingga dia pun terombang-ambing di antara sembahan-sembahan tersebut. Dia pun tidak memiliki prinsip ketetapan. Ini coba lihat ya, orang yang menyembah selain Allah, hatinya bergantung kepada selain Allah. Pergi di suatu tempat, ada aturan-aturan yang harus dia jalankan dan dia lakukan. Ketika dia pergi ke tempat yang lain, maka apa? Aturan yang harusnya dia tinggalkan di tempat itu mungkin saja harus dia kerjakan. Ini bagaimana dia dalam menyembah? Nah, ini faidah mempelajari tauhid. Orang apa? Akan memiliki keteguhan. Memiliki kepribadian yang kokoh. Dia tidak pelin-pelan dalam beribadah. Taib. Kemudian kata beliau yang ketiga, at-tauhid masdarun li amnin nas. Li'annahu yamla'u nafsu sahibihi aminan wa tama'ninatan fala yakhafu ghairullah wa qad saddan manafid al-khawfi 'ala ar-rizqi wan nafsi wal ahli wal khawfu min al-insi wal jinni wal maut wa ghairiha min al makhawaf. Wal mu'minul wahid la yakhafu ahadan illallah. Walihada tarahu aminan idza khafa an-nasu mutma'innan idza qalaqa an-nas. ولهذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن ينبع من داخل النفس لا من حراسة الشرطة. وهذا آمن الدنيا. أما آمن الآخرة فهو أعظم وأبقى لأنهم أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لأن الشرك ظلم عظيم. Taib, ini Masya Allah ya. Yang ketiga yang beliau sebutkan di sini, kata beliau, tauhid adalah masdar, sumber keamanan bagi manusia. Sebab tauhid memenuhi hati orang-orang yang mewujudkannya dengan keamanan dan ketenangan. Tidak ada rasa takut pada dirinya kecuali kepada Allah. Tauhid saddan, betul-betul menutup celah kekhawatiran terhadap rezeki, kekhawatiran terhadap jiwa, kekhawatiran terhadap keluarga. Itu apa? Tauhid menutup celah-celah munculnya rasa takut. Demikian pula tauhid
menghilangkan ketakutan terhadap manusia, jin, kematian, dan selainnya. Semuanya pun sirna. Orang yang beriman, mereka mentauhidkan Allah dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ia akan merasa aman ketika manusia ketakutan. Dia akan merasa aman ketika manusia dilanda kalut, kekhawatiran. Hal itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka tidak campurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka untuk mereka keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, keamanan ini bersumber dari dalam jiwa. Bukan disebabkan oleh para penjaga keamanan, polisi, dan yang lainnya. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat, a'zam wa abqa. Lebih besar lagi. Dan lebih apa? Lebih kekal. Ini Masya Allah ya. Keamanan di sini, keamanan di dunia, dan keamanan di akhirat. Yang demikian itu akan mereka peroleh disebabkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan. Karena mereka ketahui syirik tersebut adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata beliau, atau di sini yang keempat kata beliau, at-tauhid masdar li quwwatin nafsi li'annahu yamnahu sahibahu quwwata nafsiyati hailatun lima tamli'u bihi nafsahu minar raja' fillah wathiqah bihi wattawakkulu alaihi والرضا بقضائه والصبر على بلائه والاستغناء عن خلقه فهو راسخ كالجبل فإذا نزلت به مصيبة سأل ربه كشفها ولم يسأل الأموات ذلك شعاره قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله wa idza ista'anta fasta'in billah wa qauluhu ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Baik. Kemudian kata beliau yang keempat, tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Kata beliau, tauhid itu bisa memberikan kekuatan jiwa pemiliknya. Karena jiwa ini penuh rasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, ridha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar akan musibah yang Allah turunkan. Sama sekali tidak mengharap sesuatu kepada makhluknya. Dan dia hanya menghadap dan meminta kepada Allah.
jiwanya teguh, rasih, kokoh, kal jabal, seperti gunung. Bila datang musibah, dia segera berharap kepada Allah agar dibebaskan darinya. Dia tidak meminta kepada orang-orang yang telah meninggal. Syiar yang dijadikan semboyan untuk hal tersebut adalah dua dalil. Yang pertama dalam hadis, yang kedua dalam ayat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'im billah. Kalau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini di surah Al-An'am, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang yang bertauhid kepada Allah, itu jiwanya kembalinya kepada Allah. Turun bencana, turun musibah, datang cobaan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin bisa terangkat, tidak akan mungkin bisa hilang kecuali kita minta diangkat ujian itu kepada yang menurunkannya. Taib, kemudian terakhir yang kelima dari faidah tauhid, beliau rahimahullah taala sebutkan at-tauhidu asasul ikha wal musawa. Li'annahu la yasmahu li'atba'ihi ayyattakhidha ba'duhum ba'da arbaban min dunillah. Fal uluhiyah lillahi wahdahu wal ibadatu minan nasi jami'a wa ala ra'sihim Muhammadun rasuluhu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Tauhid tidak membolehkan orang yang berada di atasnya untuk menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala di antara sesama mereka. Sifat ilahiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan semua manusia wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang paling mulia di antara mereka kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya persaudaraan, adanya persamaan itu harus di atas tauhid. Jadi tidak mungkin ada keseragaman, persamaan dan terwujud persaudaraan kalau tidak di atas tauhid. Tapi kalau semua mentauhidkan Allah, inilah kunci keselamatan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguh kalian di atas tali Allah. Hablullah adalah la ilaha illallah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai.
Karena apa? Orang yang mereka tidak di atas tauhid, tidak atas la ilaha illallah, maka mereka pun akan bercerai-berai. Makanya disebutkan dalam firman Allah, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka adalah orang yang bercerai-berai di atas agama mereka dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Taib. Insyaallah taala pembahasan berikutnya pembahasan tentang a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.